Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3083-3085. Memakan hati seorang anak, mungkinkah lelaki tua ini berubah dari monster, atau kultivator iblis? Kueni bertanya dengan heran ketika mendengar ini. Lagi pula, hal memakan hati anak-anak seperti ini terlalu mengerikan, jika itu adalah biksu manusia, tidak ada yang akan melakukannya. Tiago menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah orang ini iblis atau bukan. Auranya sangat aneh. Aneh. Dev juga terkejut. Dia tidak mengerti, apa yang aneh dengan aura ini. Aura hantu gunung iblis ini hampir selalu berubah. Jika Anda merasakan auranya hari ini, jika Anda mengubahnya besok, seluruh auranya akan berubah. Jelas Tiago. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, apakah masih ada situasi seperti itu? Anda harus tahu bahwa aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri, ketika Anda bertemu seseorang yang Anda kenal, meskipun orang lain menutupi wajah Anda dengan kerudung, jika Anda tidak sengaja menyembunyikan atau mengubah auranya, Anda dapat mengetahuinya. Siapa orang lain hanya dengan memeriksa aura. Tetapi jika pihak lain dapat mengubah nafas, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian nafas untuk menentukan identitas pihak lain. Mungkinkah pria ini, seperti dirinya, memiliki aura tiga ras di tubuhnya? Tepat ketika Dev berpikir, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di atas kura-kura suci. Sayang kecil, biarkan aku melakukan tur yang menyenangkan bersamamu. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas kura-kura suci, terlihat santai. Dan kura-kura suci itu mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncang hantu gunung iblis dari kulit kura-kuranya. Tapi hantu gunung iblis itu duduk kokoh di atas kulit kura-kura, seolah menempel padanya, tidak bergerak. Persis seperti itu, kura-kura suci mengguncang dan mengguncang selama setengah jam, dan pada akhirnya kecepatannya menjadi semakin lambat, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, kura-kura suci tidak menyerah. Dengan ekspresi lemah, dia berjuang keras dan memutar tubuhnya. Pada saat ini, penatua hantu gunung iblis memancarkan cahaya putih redup dari tubuhnya. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, menyinari orang-orang dengan hangat, dan senyaman sebelumnya. Merasakan cahaya putih dari penatua hantu gunung iblis, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, penatua hantu gunung iblis terlihat sangat ganas, bagaimana dia bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan nafasnya juga sangat lembut. Ketika Dev melihat ini, dia juga sangat terkejut, aura di tubuh tetua gunung iblis berubah begitu cepat. Di bawah balutan cahaya ini, kura-kura suci menjadi lebih tenang dan tidak lagi berjuang mati-matian. Pada akhirnya, kura-kura suci meraung, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, yang merupakan penyerahan total di permukaan. Sialan. Apa itu? Cahaya suci tadi benar-benar nyaman. Lelaki tua, dia benar-benar menaklukkan kura-kura suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal hantu tua gunung iblis, dan mereka semua terlihat terkejut, lagi pula hantu tua gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk, kecelakaan. Hantu gunung iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Auranya selalu berubah. Jika kamu bisa mengubah penampilanmu sesuka hati, tidak ada yang akan mengenalmu. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam datang dari yang paling mewah kabin di lantai paling atas melompat ke bawah, lalu berkata. Melihat orang itu datang, banyak orang menyingkir dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka sangat hormat. Raut wajah Tiago juga berubah saat melihat orang itu datang, dan ekspresinya menjadi tegang. Apakah kamu mengenal pria ini? Melihat ekspresi Tiago dan semua orang, Dev menebak bahwa identitas pria ini pasti tidak biasa. Dia submaster dari Liga Penyelegelan Iblis. Liga Penyelegelan Iblis. Dev dan Kueni mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Liga Penyelegelan Iblis. Lagi pula, Dev membunuh beberapa anggota 5 elemen iblis surgawi dari Liga Penyelegelan Iblis, dan sekarang mungkin semua orang dari Liga Penyelegelan Iblis mengejarnya. Sekarang submaster dari Liga Penyelegelan Iblis tiba-tiba muncul, yang agak sulit untuk dihadapi. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang Liga Penyelegelan Iblis? Melihat ekspresi pada Dev dan yang lainnya, Tiago mengira mereka tidak tahu apa itu Liga Penyelegelan Iblis.
Aku pernah mendengar. Itu hanya submaster dari Liga Penyelegelan Iblis, mengapa kamu terlihat takut padanya? Sepertinya kamu juga takut padanya. Dev bertanya pada Tiago. Kali ini, Tiago tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, aku juga takut padanya. Kekuatan Liga Penyelegelan Iblis ini menyebar ke seluruh alam manusia surgawi. Bahkan submaster Liga Penyelegelan Iblis, di daerah, adalah saya tidak berani memprovokasi. Keberadaan mereka berjalan menyamping. Yang lain tidak berani memprovokasi, Anda tahu mengapa bisnis kapal roh dermaga begitu booming, tetapi tidak ada yang memperjuangkannya, bahkan tidak seorang pun. Siapapun yang berani naik ke kapal dengan paksa harus membeli tiket. Tiago berkata dengan misterius. Mengapa? Dev bertanya. Karena di belakang kapal roh di dermaga mendapat dukungan dari Liga Penyelegelan Iblis. Dengan dukungan dari Liga Penyelegelan Iblis, siapa yang berani merebut bisnis, siapa yang berani tidak membeli tiket kapal. Submaster Liga Penyelegelan Iblis ini, meski pria ini masih muda, dia kuat, dan kejam. Ketika Tiago berbicara tentang Fausto, ekspresinya jelas sangat gugup, karena takut Fausto akan mendengarnya. Dev berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Fausto pasti melampaui alam tubuh komposit. Jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam kesengsaraan transendensi, Dev masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi jika dia berada di sini, akan sulit bagi Dev untuk menghadapinya, apalagi Queenie dan Julian ada di sisinya, dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Sementara Dev berpikir, Fausto telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, dengan rasa iri di matanya. Jadi Tuan Ye, tidakkah kamu ingin menjinakkan satu untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Fausto sambil tersenyum, keduanya sepertinya sangat mengenal satu sama lain. Tentu saja, aku ingin menjinakkan kura-kura suci yang lebih besar darimu. Fausto meliriknya, lalu melompat dan pergi menuju kura-kura suci terbesar. Anda harus tahu bahwa semakin besar kura-kura suci, semakin besar kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Fausto sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas ingin melampaui hantu gunung iblis itu. Hahaha, Tuan Muda Ye benar-benar muda dan energik, dan dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar segera setelah dia bergerak. Hantu gunung iblis tertawa keras. Yang lain juga memandang Fausto, submaster Liga Penyegelan Iblis, saya tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Sebagai submaster Liga Penyelegelan Iblis, dia pasti bisa melakukannya. Tidak mungkin, kura-kura suci terbesar sangat sulit dijinakkan. Semua orang berdiskusi dengan tergesa-gesa, beberapa orang optimis tentang Fausto, beberapa tidak, dan beberapa bahkan mulai optimis. Mendatangi bank dan langsung mulai berjudi. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang ini bisa berhasil? Julian mendekati Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Tepat ketika Dev selesai berbicara, Fausto tiba-tiba terlempar ke udara oleh kura-kura suci. Melihat Fausto terlempar ke udara, beberapa orang berjubah gosip di kapal roh langsung panik. Tuan Submaster. Beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Fausto. Wosh, wosh, wosh. Kura-kura suci tiba-tiba menyemburkan beberapa semburan air dari nafasnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang berjubah gosip di lautan tinta. Beberapa orang lain dengan jubah gosip menutupi Fausto dan kembali ke perahu roh. Ya, nama orang ini adalah Fausto, dan dia adalah submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Dia terutama bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini, kata Tiago dengan suara rendah. Bajingan ini, mencari kematian. Fausto mengerutkan kening, wajahnya sangat murung. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengayunkan telapak tangan, dan memotong kura-kura suci ke lautan tinta. Tuan, tenanglah. Seorang pria berjubah gosip menghentikan Fausto, jika Anda melakukan sesuatu, jika begitu banyak kura-kura suci menyerang kapal roh kita bersama-sama, tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Kita sekarang berada di tengah lautan tinta. Mendengar ini, Fausto perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Ye, Anda memilih kura-kura suci terbesar. Tentu saja sulit untuk menjinakkannya. Jika itu adalah kura-kura suci biasa, Anda pasti bisa menjinakkannya. Penatua hantu gunung iblis juga melompat ke kapal roh dan berkata, tidak perlu, Fausto melambaikan tangannya.
Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia menginginkan sesuatu yang lebih besar dari hantu gunung iblis, tetapi apa yang dikatakan hantu gunung iblis membuat Fausto sangat nyaman. Semuanya, apakah ada orang lain yang ingin mencoba? Kita bisa turun beberapa orang lagi dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa membaca mantra dan memutar kapal roh. Seseorang yang mengenakan jubah gosip bertanya. Kura-kura suci ini menelan kapal roh, tidak peduli bagaimana mereka merapal mantra, mereka tidak dapat mengendalikan kapal roh, jadi mereka membiarkan semua orang menjinakkan kura-kura suci. Beberapa biksu lagi melompat dari kapal roh, berencana untuk mencoba dan melihat apakah mereka bisa menjinakkan kura-kura suci. Tapi semuanya gagal, namun orang-orang ini tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka tidak terluka. Kegagalan berulang kali membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan mereka tidak ingin lagi menjinakkan kura-kura suci. Adik, biarkan aku mencoba, kata pria berbaju biru muda itu. Kakak, ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak pergi, jika kamu tidak sengaja membuka nafasmu, itu akan merepotkan. Gadis itu berkata dengan lembut meraih lengan baju pria itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan harus menggunakan kapal roh. Kita bisa menunggangi kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu. Pria itu menghibur gadis itu dengan lembut. Sekarang orang-orang dari Liga Penyelegelan Iblis muncul, yang membuat pria itu sangat khawatir, karena semua orang tahu bahwa Liga Penyegelan Iblis menangkap iblis di mana-mana. Setelah selesai berbicara, pria itu melompat. Pada saat yang sama, Dev melompat keluar dari perahu roh dan langsung menuju kura-kura suci terbesar. Dev dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat bersamaan. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari perahu roh lagi, mereka mau tidak mau menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Beraninya dia melompat langsung ke punggung kura-kura suci terbesar. Biksu kelas 5 di alam tubuh komposit, apakah dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar? Mungkin biksu kecil ini akan mencoba. Perhatian banyak orang tertuju pada Dev. Bahkan Fausto menatap Dev. Tapi ekspresi Fausto tidak berubah, seolah dia tidak mengenali Dev. Melihat ekspresi Fausto, Julian dan Queenie juga menghela nafas lega, sepertinya Fausto tidak tahu apa yang terjadi di ujung utara. Dev dan pria itu berdiri di atas kulit kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun mengandung banyak informasi. Dev dapat melihat bahwa pihak lain juga mendeteksinya, dan dia juga memiliki aura klan iblis. Saudaraku, aku tidak mengharapkan nasib seperti untuk melompat bersama. Aku tidak tahu nama saudara laki-laki. Tanya Dev. Dustin Jin. Lalu, siapakah nama tuan? Pria itu bertanya. Namaku Dev Chen. Mari berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu. Dev sedikit tersenyum. Dustin melihat bahwa Dev tidak jahat dan terlihat sangat baik, jadi dia mengangguk, oke, mari kita bandingkan. Setelah selesai berbicara, sosok Dustin tenggelam, dan dia berdiri kokoh di tanah penyu suci. Cangkang kura-kura suci meraung dan mulai berenang dengan cepat. Bersambung.